Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisa Warahmatullahi wabarakatuh. didengar suara saya, Pak? Bisa Pak, terdengar jelas suaranya? Siap, alhamdulillah. Terima kasih. Eh, yang kami hormati, panitia, yang saya hormati moderator, yang saya hormati seluruh peserta ICIS 2025, Hafizakumullah jami'an. Perkenankan kami, nanti Pak nanti ya, saya masih presentasi sebentar. Oke. Perkenalkan kami untuk menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan hasil penelitian kami dengan judul dari Indonesia untuk dunia Muslim, model tata kelola zakat produktif holistik sebagai alternatif global. Kami tahu bahwa zakat itu merupakan salah satu instrumen strategis untuk kemudian bisa menjadikan sebuah solusi pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sudah diakui sejak awal disyariatkannya zakat sampai hari ini. Akan tapi ketika kita melihat pada fakta realitas di lapangan, ternyata zakat tidak cukup mampu untuk memberikan sebuah solusi terhadap pengentasan kemiskinan yang sifatnya pembangunan berkelanjutan. Karena sampai pada detik ini, sesuai dengan data indeks zakat di Indonesia terutama, eh, para mustahikus zakat itu masih lumayan besar sekali, misalnya termasuk jangankan di Indonesia, termasuk Bondowoso itu juga masih kategori besar. Akan tetap berarti dalam konteks kali ini berarti ada sesuatu yang kemudian perlu kita adakan sebuah solusi strategi terkait dengan pengentasan kemiskinan yang melalui zakat itu. Salah satunya adalah dengan cara zakat produktif. Kenapa zakat produktif? Karena zakat produktif itu merupakan salah satu strategi penting untuk kemudian bisa menjadikan sebuah mustahikus zakat itu beralih menjadi seorang muzaki, kemudian yang juga muzaki itu kemudian bisa menjadi tetap menjadi seorang muzaki. Eh, akan tetapi dalam konteks zakat produktif yang kemudian yang kami tawarkan itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, zakat produktif itu ada namanya rendahnya transparan. Penting untuk kemudian memberikan sebuah transparansi kepada publik terkait dengan bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pengelolaannya, termasuk juga bagaimana kemudian zakat produktif yang dihasilkan itu bisa bermakna mensejahterakan kepada masyarakat, kira-kira indikator dan keberlanjutannya bagaimana. Kemudian termasuk juga harus ada akuntabilitas dan juga harus punya fungsi berkelanjutan. Oleh karena itu, modal yang kami tawarkan di dalam zakat produktif yang kemudian bisa memberikan jawaban terhadap pengentasan kemiskinan itu adalah model tata kelola holistik yang berbasis komunitas yang berprinsip global. Artinya apa? Artinya bahwa zakat produktif yang kami tekankan, yang kami dapatkan hasilkan itu tidak hanya berfungsi untuk pengentasan kemiskinan, tidak hanya bersifat ekonomi, tapi zakat produktif yang kami tawarkan itu di samping ada pengentasan ekonomi, tapi juga ada yang namanya intelektualitas, integritas, dan spiritualitas. Jadi ada sebuah holistik yang kemudian bisa didapatkan di dampak daripada di, di apa namanya strategi zakat produktif tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan daripada penelitian yang kami lakukan ini pertama kami mengkaji model tata kelola zakat produktif yang sifatnya holistik. Kemudian nomor dua, integrasi dari zakat core principle dengan God community engagement. Artinya ada satu ketentuan yang dikeluarkan oleh Basnas RI itu adalah zakat core principle, bahwa zakat produktif yang kemudian ditawarkan itu harus mengandung beberapa beberapa prinsip. Di antaranya adalah prinsip paket istilahnya. Apa itu paket? Paket itu P adalah partisipasi masyarakat, A-nya akuntabilitas, kemudian K-nya itu keadilan, E-nya itu efektif, dan T-nya itu transparan. Jadi ada sifat zakat dalam konteks zakat core principle harus berdasarkan kepada paket tadi itu. Harus ada partisipasi masyarakat, harus ada akuntabilitas, harus ada transparansi, efisiensi, dan transparan.
Kemudian good community engagement, bagaimana kemudian zakat produktif itu tidak hanya dilaksanakan secara individu, tapi dilaksanakan secara komunitas, kelompok. Karena memang banyak bukti berkaitan dengan program-program pemerintah yang diberikan secara individu, ternyata tidak cukup memberikan jaminan bantuan itu bisa berlangsung terus. Salah satu contoh misalnya ada di Bondowoso itu ada namanya bantuan kambing. Tapi bantuan kambing yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu sifatnya individu kepada satu keluarga, baik itu 2 ataupun 3 ekor kambing. Kadang 1 ekor jantan, 2 ekor betina. Itu yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tapi ternyata faktanya 1 hari, 2 hari, atau maksimal 1 minggu, 1 bulan, bantuan itu sudah habis. Kenapa? Karena bantuan itu sifatnya diberikan kepada sifatnya individu. Tapi berbeda dengan hasil penelitian kami yang dilaksanakan di salah satu tempat itu bantuan itu tidak diberikan kepada individu tapi diberikan kepada yang sifatnya kolektif, kelompok. Sehingga dengan kelompok bantuan itu sulit untuk kemudian dihilangkan, apalagi kemudian sulit untuk dijual, lebih-lebih kemudian tidak ditransparansikan, itu sulit sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana dari konsep yang kami integrasikan di Zakat Core Principle dengan God Community Engagement itu bisa melahirkan satu kerangka namanya zakat produktif yang berbasis isi, yaitu intelektualitas, spiritualitas, dan integritas. Karena dari hasil penelitian kami ternyata zakat produktif yang dikembangkan itu tidak hanya berbasis ekonomi, tapi ada intelektualitas. Kenapa? Karena di dalam konteks, mohon maaf, kami sampaikan penelitian kami itu ada di 2 lokasi, satu lokasi di Kampung Zakat namanya di Kabupaten Bondowoso, kemudian nomor 2 di Kampung SDGs di Kabupaten Jember itu. 2 lokasi itu ternyata setelah kami melakukan kajian, ternyata bukan hanya peningkatan ekonomi, tapi juga peningkatan intelektualitas. Di mana intelektualitasnya? Dari 2 lokasi tadi itu kemudian kelompok itu ada beberapa pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, termasuk juga pemerintah daerah di dalamnya, yang memberikan pembinaan-pembinaan untuk kemudian bisa melakukan evaluasi, termasuk juga melakukan peningkatan-peningkatan. Salah satu contohnya misalnya ada edukasi, ada peningkatan yang namanya pupuk misalnya. Pupuk itu tidak lagi 1 hari selesai, hanya dipakai 1 hari, tidak. Tapi kadang apa namanya, apa namanya, makanan makanan karena ini sifatnya bantuan kepada hewan kambing. Makanan yang didapatkan itu tidak hanya dipakai 1 hari, tapi itu bisa dipakai 1 hari atau bahkan sampai 7 hari. Dari situ itu juga makanan yang tidak dipakai itu juga bisa difermentasi, bisa diolah kembali, yang itu hasil olahannya itu bisa bernilai ekonomi. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan yang didapat oleh kelompok itu dari hasil pembinaan, pengembangan, termasuk peningkatan yang dilakukan oleh akademisi, termasuk pemerintah daerah yang melakukan itu. Ada intelektualitas, ada pemahaman-pemahaman, pengetahuan yang lain dari hanya sekedar apa namanya, pengembalaan kambing itu. Kemudian ada sisi spiritualitasnya, karena ternyata dari kelompok itu juga diakui atau tidak ada peran masjid, termasuk juga ada peran pondok pesantren di situ. Kenapa kok ada peran masjid, ada peran pemerintah, ada peran pondok pesantren? Karena kelompok itu apa namanya, ada kaitannya juga dengan peningkatan spiritual gitu ya. Karena diakui atau tidak, yang namanya rezeki itu kan bukan hanya semata-mata didapatkan dari hasil usaha, tapi rezeki itu kan kadang didapatkan dari hasil pemberian langsung dari Allah. Nah, jadi itu hanya didapatkan dengan spiritualitasnya, itu maksudnya. Integritas, di situ ada kejujuran muncul di situ, ada kedisiplinan muncul di situ, karena memang sudah tertata dari kelompoknya itu, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, hasil metodologi yang kami lakukan bersifat kualitatif, kemudian studi kasus ganda, teknik yang kami dapatkan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kampung lokasi yang kami jadikan sebagai lokasi penelitian itu adalah Kampung Zakat Basnas Bondowoso dan Kampung SDGs Basnas Jember. Kemudian analisis datanya menggunakan triangulasi sumber. Kemudian kerangka teorinya kami menggunakan 4 teori. Pertama ada teori zakat produktifnya menurut Yusuf Qardawi. Kemudian teori guide governance-nya, adjustment-nya kami menggunakan teorinya Jasmine dan McLean. Kemudian teori pemberdayanya kami menggunakan teorinya Cambridge. Kemudian teori keempat adalah teorinya zakat core principle yang dikeluarkan oleh Basnas RI itu. Bapak Ibu yang kami hormati, eh,
hasil temuan kami dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan bahwa ada beberapa sinergi ternyata antara zakat core principle dengan community engagement dalam penguatan tata kelola zakat produktif. Pertama ada implementasi prinsip zakat core principle. Ternyata memang betul-betul ada di situ. Ada bentuk tanggung jawab, ada transparansi, apalagi partisipasi masyarakat. Ternyata memang masyarakat itu sangat berpartisipasi di situ. Mohon maaf kami sampaikan bahwa awalnya tahun 2019 itu terbentuk yang namanya zakat produktif di Kampung Zakat itu tahun 2019 yang hanya dibantu sekitar 60 kambing satu kelompok itu. Tapi ternyata pada tahun 2025 kemarin itu sudah hampir sekitar 800 kambing, sudah ada sekitar 3 kelompok pengelola kambing itu. Jadi memang betul-betul ada peningkatan secara kualitas dan bersifat berkelanjutan. Kemudian ada integrasi dengan Maqasidus Syariah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam Maqasidus Syariah lebih-lebih yang berkaitan dengan hifdzul mal itu penting, sangat berdampak sekali. Masyarakat yang awalnya itu menjadi mustahiquz zakat, penerima zakat, sekarang sudah tidak lagi menjadi penerima zakat, tapi dia sudah menjadi muzaki, sudah menjadi pemberi zakat. Ini dari hifdzul malnya, termasuk hifdzul nasalnya, dari sisi keberlanjutan keturunan atau di sisi keberlanjutan keluarga. Karena kenapa? Karena ini juga ada sisi ada namanya beasiswa satu keluarga satu sarjana. Dari kelompok ini itu bisa memberikan beasiswa SKSS namanya, satu keluarga satu sarjana. Itu. Kemudian dari sisi hifdzuddinnya, dari sisi hifdzuddinnya juga ada. Kenapa? Karena dari kelompok itu juga tidak hanya mengelola bagaimana pengembangan kambing, tapi juga diajarkan bagaimana juga peningkatan spiritualitasnya. Berjamaahnya juga ada, sholawatnya juga ada. Kemudian kedisiplinannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual-ritual keislaman itu juga ada di situ. Kemudian teori pemberdayanya juga ada karena di situ tidak hanya sekedar bisa menjadikan mustahikus zakat menjadi seorang muzaki tidak, tapi bagaimana seorang muzaki yang sudah terbentuk dari mustahikus menjadi muzaki itu bagaimana muzaki itu tetap berlangsung sepanjang zaman. Apa itu? Yaitu dilakukan pemberdayaan-pemberdayaan. Kalau misalnya 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu ternyata mengalami peningkatan-peningkatan, maka itu nanti akan ada motivasi untuk peningkatan peningkatan ekonominya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya satu kelompok itu kok ternyata ada penurunan, maka itu nanti dilakukan yang namanya evaluasi. Kemudian model holistiknya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana pembinaannya? Nah, pembinaannya itu pertama ada namanya pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Kami di situ dari sisi rumputnya saja, rumputnya itu juga menggunakan potensi lokal. Karena memang ini di daerah pegunungan, otomatis potensi rumputnya sangat banyak sekali. Termasuk juga kambing-kambing yang kemudian dijadikan sebagai, mohon maaf, ini sudah kadung kami sampaikan, termasuk yang dijadikan sebagai hewan kurban misalnya. Itu masyarakat itu tidak lagi membeli ke luar daerah, tapi hewan kurbannya itu sudah membeli dari kampung zakat itu sendiri. Termasuk hal-hal lainnya ketika masyarakat ada kebutuhan dengan kambing itu sudah membeli di daerah itu sendiri. Kemudian nomor 2 ada beberapa pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk berkelanjutan. Jadi ada pelatihan, ada pendampingan untuk kemudian kelompok itu tetap melakukan keberlanjutan-keberlanjutan. Termasuk misalnya ada pembinaan spiritual, termasuk juga bagaimana ada etos kerja yang Islami begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa temuan kami? Ya. Temuan kami adalah terjadinya adanya model satu kolaborasi antara zakat core principle dengan community engagement, termasuk juga kaitannya dengan isi ada intelektualitas, spiritualitas dan integritas itu yang kemudian bisa menjadikan tata kelola menjadi tata kelola zakat produktif holistik namanya. Kemudian termasuk juga karena ini merupakan salah satu jaminan untuk kemudian kami tingkatkan untuk bukan hanya sekedar terjadi di Bondowoso dan Jember, tapi juga bisa dijadikan sebagai contoh model, role model untuk kemudian bisa dikembangkan di seluruh Indonesia, bahkan juga di tingkat internasional begitu. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu strategi untuk menciptakan masyarakat yang tidak lagi
yang tidak lagi hanya bergelut dengan statusnya sebagai mustahikus zakah, tapi dia sedikit demi sedikit akan menjadi seorang muzaki, dan muzaki itu kan akan menjadikan juga muzaki-muzaki yang lain. Insya Allah dengan strategi ini, strategi peningkatan model tata kelola zakat yang bersifat holistik berbasis zakat corporate sipil dan sebagai yang berpunya tujuan isi itu, insya Allah masyarakat miskin akan sedikit demi sedikit akan selesai atau bahkan minimal bisa diminimalisir dari bumi pertiwi kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian kami. Mohon maaf, hasil penelitian kami ini bukan sesuatu yang terbaik, tapi masih perlu ada beberapa kajian-kajian, saran dan kritik. Mohon untuk kemudian bisa diberikan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.